perjalanan Istanbul Asia ke Eropa. Ini yang kedua. Yang ketiga di sebelah kanan kita, tapi itu sangat jauh dari pusat kota Istanbul, dekat ke Laut Hitam, Bapak Ibu. Ini jembatan kedua. Hari pertama Bapak Ibu ingat kita naik Bosphorus Cruise dan kita lihat Istanbul sampai jembatan Bosphorus yang ada di sebelah kiri kita. Nama jembatan ini Fatih Sultan Mehmet. Kenapa namanya Fatih Sultan Mehmet? Lihat Bapak Ibu, di sebelah kiri kita ada bentengnya, ada lampunya. Lihat di sebelah kiri kita ada benteng. Benteng itu dibangun oleh Fatih Sultan Mehmet pada tahun 1450. Sebelum Fatih Sultan Mehmet menaklukkan Konstantinopolis, dia membangun benteng itu dan dia membuat semua persiapan sebelum menaklukkan Konstantinopel. Karena dia beli tiket untuk setahun. Dia ada tiket. Kalau ada football match Galatasaray, dia ada tiketnya untuk setahun. Ini yang paling besar. Kita akan sampai di restorannya Bapak Ibu. Seperti kita ekspektasi Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, ada macet di sebelah kiri. Sebenarnya ada macet di jembatan Bosphorus juga. Karena itu supir kita pilih jembatan ini. Ini Bapak Ibu jalan tol. Kalau jembatan pertama jalan itu Bapak Ibu lebih murah. Tapi kita pilih jalan ini karena macetnya sedikit, lebih sedikit daripada yang jembatan pertama. Ya, dari sini ke restoran kurang lebih 40 menit Bapak Ibu. Kalau tidak ada macet hanya setengah jam aja. Ya, semoga sekitar jam 8 kita sudah di restoran. Bapak Ibu, saya mau ingatkan aja, nanti setelah kita turun dari bis, kita akan jalan kaki beberapa menit aja ke restoran. Bapak Ibu, kita sudah di Istanbul. Tolong berhati-hati untuk barang-barang berharga Anda Bapak Ibu. Malam ini dan besok Bapak Ibu, waktu kita ada city tour di kota tua, tolong Bapak Ibu jaga tasnya selalu di depan ya. Tolong berhati-hati Bapak Ibu, karena kita sudah sampai di kota terbesar di Turki. Penduduk resminya 16 juta, tapi saya pikir hampir 20 juta orang ada di Istanbul. Dan ada banyak orang dari mana-mana aja Bapak Ibu. Tolong berhati-hati, karena ada banyak kecopetan, ada banyak pengemis, ada orang gypsy juga. Setiap negara Bapak Ibu, kalau kota besarnya Bapak Ibu, pasti ada orang seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, tolong berhati-hati. Tasnya selalu dijaga di depan Bapak Ibu. Ya, ini Stadium tim bola Galatasaray. Galatasaray. Ada Fenerbahçe juga, tapi stadiumnya di Istanbul Asya, Fenerbahçe. Beşiktaş yang itu dekat Taksim. Itu di Istanbul, Eropa juga. Dua, tiga. Selamat pagi Papa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi. Sosan. Bersyukur. Akhirnya bisa jawab ya. Akhirnya bisa jawab ya. Bapak Ibu sudah cek barangnya, tidak ada barang ketinggalan, hadiah buat Ros. Ibu-ibu, kacamata, lipstick, semuanya. Tidak ada sesuatu buat Ros. Aduh, kenapa ya? Apa? Cinta aja. Bapak Ibu sudah cek paspor, itu yang paling penting. Kopernya juga udah cek masing-masing. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, hari ini hari terakhir. Ya, hari ini hari terakhir. Bapak Ibu akan ingat Ros bagaimana? Yang cantik. Baik. Baik dulu. Apa drama? Drama ya betul. Itu saya Bapak Ibu.
Kemarin juga saya masuk kamar, tiba-tiba ada lagu yang sedih, saya mulai nangis lagi. Saya sangat drama. Dan Bapak Ibu akan ingat terus apa? Gereja. Ya gereja, ini gereja. Di Istanbul ada gereja Bapak Ibu, karena ada banyak orang Armenia. Ya, Armenian, ya Armenia. Di sebelah kiri kita. Ini gereja dan ada rumah sakit Armenia juga. Ya. Apa? IG. Gulhan DMRTC. Gulhan DMRTC. Ya. Dan Bapak Ibu akan ingat terus, selamat pagi Papa. Oke, tapi kali ini kita nyanyi bersama ya, karena ini pagi terakhir bersama Bapak Ibu. Ya, besok pagi tidak ada Ros, besok pagi tidak ada Bapak Ibu, dan minggu depan sepertinya Bapak Ibu saya akan bawa grup holiday aja. Berarti grup saya campur, ada Muslim, ada Kristen, ada Buddha, ini itu ya. Ya, oke. Kita nyanyi bersama ya. Ya, ini selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Dan hotel kita juga di Kota Tua Bapak Ibu. Di samping hotel kita juga ada benteng ya. Sebenarnya lokasi hotel kita sangat bagus Bapak Ibu. Kita tidak harus masuk ke macet ya. Lokasi hotel kita sangat bagus. Dan di sebelah kanan kita Bapak Ibu bisa lihat laut. Laut Aegea di Kuşadası Ibu. Kita lumayan jauh dari Marmara, ya Marmara, dan di depannya Bosforus Bapak Ibu. Hari pertama kita di sini dan hari ini kita lanjut tur kita. Sekarang Bapak Ibu kita ke toko kacang ya. Kemarin ada yang nanya, Ros mau beli kacang-kacang tapi per kilo, kalau di supermarket kita tidak tahu di dalamnya kacangnya kecil atau besar, produk Turki atau tidak, karena kalau beli gram-gram lebih mahal. Di sini Bapak Ibu, kalau mau beli pistachio, kacang yang paling khas Turki ya Bapak Ibu, kalau bilang Turki, tapi saya sangat suka bawa grup 7 gereja, dan apalagi grup ini luar biasa Bapak Ibu. Semua luar biasa. Muhsin juga sangat senang Bapak Ibu. Muhsin juga sangat senang. Saya juga sebagai pemandu wisata sangat senang. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat Ros senang dengan kerja untuk grup ini ya. Mungkin Bapak Ibu sudah merasa. Kalau Bapak Ibu sudah merasa itu yang paling penting buat saya. Kalau Bapak Ibu puas dengan pelayanan Ros. Arkadaşı söylesene biraz mısın? Çok yüksek sesle anlatıyor. And this with honey. No, there is no glucose, no gelatin, no egg. Good for ice, for rice, and for memory. Tiny bit. Directly give you golden color. How do you sell saffron? We sell by gram. 1 gram is 200 lira. Now from decoration. And mother. Banyak kan? Hagia Sophia pertama dibangun oleh Constantine the Great, tapi terbuat dari kayu dan tidak ada peninggalan. Yang kedua, Theodosius. Yang ketiga, Justinianus. Hari ini kita akan mengunjungi Hagia Sophia yang dibangun pada tahun 532 dan 7. Pembangunannya Bapak Ibu 5 tahun. Lebih dari 10.000 orang kerja untuk Hagia Sophia Bapak Ibu. Ya, untuk hampir lebih dari 10 tahun Bapak Ibu ada renov di dalam Masjid Biru. Tidak bisa lihat apa-apa. Biasanya fotonya di luar. Dan nanti Bapak Ibu kita akan ambil foto di Hippodrome. Hippodrome itu apa? Ada 3 obelisk yang didirikan oleh Kekaisaran Romawi di samping Masjid Biru. Obelisk Mesir, obelisk Ular, obelisk Konstantin. Setelah kita ambil foto di Hippodrome, kita ke restoran Indonesia untuk makan siang. Nanti Rosa akan kasih waktu bebas di tengah Hagia Sophia dan Masjid Biru, Bapak Ibu bisa foto. Saya tahu Bapak Ibu mau foto di depannya juga di antara dua masjid ini, tapi kita langsung ke Hagia Sophia dulu Bapak Ibu. Kita langsung ke Hagia Sophia.
Kata antri panjang di Hagia Sophia. Antri di Masjid Hagia Sophia. Harus pakai ini. Ya masuk biar ini ya mepet ya. Ya di dulu kan harusnya sih. Bapak Ibu, kita akan berkumpul di mana? Bapak Ibu jangan ikuti orang lain ya. Meeting point kita tempat wudhu yang terbuat dari emas Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam Hagia Sophia ketiga, saya mau kasih tahu di mana peninggalan Hagia Sophia kedua. Hagia Sophia ini Bapak Ibu atau Hagia Sophia artinya kebijaksanaan suci. Hagia Sophia ini Bapak Ibu dibangun 3 kali. Tidak ada peninggalan dari Hagia Sophia pertama. Tapi kita bisa lihat peninggalan dari Hagia Sophia yang dibangun oleh Kaisar Romawi Theodosius. Contoh di sini Bapak Ibu. Ini pintu masuk ke Hagia Sophia kedua. Hari ini Bapak Ibu kita akan masuk ke Hagia Sophia ketiga Bapak Ibu yang dibangun oleh Kaisar Romawi Justinianus. Lihat Bapak Ibu. Ada peninggalan batu-batu marmer dan ada reliefnya domba. Domba itu melambangkan siapa? 12 murid Yesus Bapak Ibu. Ada artinya. Itu yang ini Bapak Ibu. Jam 10.40, 10 menit bersama Rose karena Rose masih ya 10.40 kita akan berkumpul di meeting point di sini. 10 menit tolong ikuti Rose, nanti Ibu punya setengah jam waktu bebas. Itu Hagia Sophia yang kedua. Ini kita memasuki yang ketiga. Sophia ketiga yang dibangun oleh Kaisar Romawi Justinianus. Bangunan ini Bapak Ibu 1500 tahun Bapak Ibu. Tadi kita lewat dari depan Masjid Biru. Itu hanya 400 tahun saja. Ini dari abad ke-6, Masjid Biru dari abad ke-11 Bapak Ibu. Hagia Sophia ini dibangun sebagai gereja. Tapi setelah tahun 1911, ini diberikan masjid dan digunakan sebagai masjid sampai zaman Mustafa Kemal Atatürk. Dan waktu Mustafa Kemal Atatürk, Masjid Hagia Sophia dijadikan museum. Dan masa pandemi 2 tahun yang lalu, Hagia Sophia dijadikan masjid lagi Bapak Ibu. Karena itu sekarang orang Muslim bisa sholat di sini. Dan waktu Bapak Ibu prayer time Bapak Ibu, kalau orang Muslim mau sholat di sini, kalau ada yang sholat di sini, semua mozaik ini Bapak Ibu ornamen-ornamen dari zaman Romawi Bapak Ibu akan ditutup karena untuk orang Muslim gambar sesuatu tidak boleh sholat Bapak Ibu. Karena itu ada gorden plastik di depannya Bapak Ibu. Ada sistemnya. Ada hari Jumat Bapak Ibu kalau sholat Jumat mozaiknya akan ditutup Bapak Ibu. Lihat pintunya Bapak Ibu. Tidak tahu Serapim siapa Pak? Malaikat yang tunggu di depan surga untuk orang baik ya Bapak Ibu. Itu juga dari zaman Romawi Bapak Ibu. Ya, itu juga dari zaman Romawi. Karena itu mukanya ditutup. Ada 4 malaikat, gambar malaikat di situ. Hanya salah satunya Bapak Ibu mukanya dibuka di sebelah kiri. Nanti Bapak Ibu boleh foto. Jadi 2 agama di dalam satu bangunan. Nanti di dalam juga Bapak Ibu ada mozaik-mozaik Bunda Maria kanak-kanak Yesus juga. Tapi Bapak Ibu sekarang ditutup. Kenapa? Karena ada orang Muslim yang masih sholat di situ Bapak Ibu. Karena itu mozaiknya yang ada di dalam ditutup. Tapi di sini dibuka. Kenapa? Di sini sekarang tidak ada karpet. Tapi hari Jumat akan ada karpet di sini. Dan kalau orang Muslim sholat di sini, mozaik ini juga akan ditutup. Ini Bapak Ibu mozaik Yesus. Dari mana kita bisa mengerti siapa Yesus? Yang duduk di takhta Bapak Ibu dan di Trinity atau Trinity itu Bapak Ibu Yesus. Ada salibnya di belakang. Dan di sebelah kanannya di dalam lingkaran Bunda Maria Bapak Ibu. Yang di dalam lingkaran itu sebagai Bunda Maria. Yang di sini Hidayah. Dan akan Kaisar sama apa? Dia minta maaf. Bedanya di sebelah kiri Yesus. Yang minta maaf
tidak sholat seperti ini. Kalau bangunan ini dibangun sebagai masjid, harus seperti ini kan Bapak Ibu, mihrabnya harus di tengah. Tapi orang Muslim harus belok 10 derajat ke kanan karena arah kiblat Bapak Ibu. Karena orang yang membangun ini 1500 tahun yang lalu Bapak Ibu, ya mereka tidak melihat belok 10 derajat ke kanan. Ini alasannya kenapa mihrab, minbar, semuanya tentang Islam sedikit di kanan Bapak Ibu, tidak di tengah, tidak di pusatnya bangunan. Itu alasannya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu punya waktu bebas, boleh masuk ke dalam setelah lepaskan sepatu sebelum karpet ini. Keluarnya lewat mana Bapak Ibu, lurus aja. Itu pintu keluar. Ya, para serafim mereka sudah dibuat di sini. Di situ ada Tuhan Yesus yang sudah ditutupi. Kemudian ini lagi serafim, serafim. Mereka diberikan Ini lantai 2 yang masih museum sebelumnya di masjid. Ini kita diperkenalkan untuk naik ke atas. Namun setelah menjadi masjid sudah tidak boleh lagi. Ini kayak tambahan. Ibu maksud dia langsung topi jaket. Ini video. just enough time for that picture. Okay? 11, I'm in the Jadi ini merupakan gedung atau bangunan sisa puing bangunan Hagia Sophia yang kedua. Dan ini ada, lihat ada domba, ada 6, dan sebelah sininya ini di sini sebenarnya ada 6 juga. Ini melambangkan 12 murid Tuhan Yesus. Dan yang kalau yang berdiri ini masih Hagia Sophia bangunan yang ketiga. Ini berada di luar. Bapak Ibu tidak bisa lihat karena itu kita akan punya waktu foto di depannya aja. Yang mau coba simit Bapak Ibu, roti cungki dengan biji-bijian di situ, tapi jangan makan banyak Bapak Ibu. Kalau mau coba beli satu share aja karena setelah ini kita ke restoran Indonesia kan. Saya takut kalau Bapak Ibu makan di sini kenyang, tidak bisa makan di sini dan tidak bisa coba kebab di Taksim Bapak Ibu. 15 menit waktu bebas cukup Bapak Ibu. Ya, jam 11.15 kita berkumpul di sini dan menuju ke hipodrom. Apakah persis sama bangunan kedua ini mengikuti pola yang arsiteknya Ya, di sini? mengikuti ini supaya kasih lihat saya juga kuat, bangunan saya juga cantik seperti Hagia Sophia. Ukurannya sama besar atau beda lebih besar ini? Itu lebih besar, ya. Itu Hagia Sophia. Oke. Ngikut mereka itu Pak. Roman Hippodrom, artinya hipodrom, jalan kuda. Hippo kuda, dromos jalan. Kenapa artinya jalan kuda? Karena balapan kuda diadakan di sini pada zaman Romawi. Kita harus Bapak Ibu menghayalkan zaman dulu Bapak Ibu di sini ada teater seperti stadion yang mereka nonton semua kegiatan besar di sini Bapak Ibu. Tapi tidak ada peninggalan dari teater itu selain tiga obelis yang didirikan di sini pada abad ke-4. Ini Bapak Ibu, ini obelis dari mana? Dari Indonesia. Mesir Bapak Ibu, Mesir. Obelis Mesir. Bisa lihat ya, ada hieroglif Bapak Ibu. Ada hieroglifnya di atasnya. Ini Bapak Ibu dari Alexandria, dari Mesir. Tapi waktu marmer Bapak Ibu. Kita makan di restoran Indonesia. Taksim Bapak Ibu. Bapak Ibu tasnya di depan dan kita berhati-hati. Ini tempat terakhir saya tidak mau Bapak Ibu ada kejadian sebelum ke bandara.
terbuka shopping street. Yang Malioboro. Jepang punya. Kita berada di daerah Burung, Taksim. Istiqlal Street di situ shopping street. Taksim Square. Banyak burung, banyak burung. Kau punya kamera yang mana? Yang mau shopping ya masuk. Di Paris kan begitu juga nih. Kami berada di Taksim, banyak burung sini ya. Harusnya kita di Sumber juga pelihara burung seperti ini. Itu apa? Supaya bisa tempat bermain. Ke belakang surat aku. Nanti Bapak Ibu, jam 2.30. Tuvalet umum ada di bawah masjid ini. Lurus belok kiri, tuvalet umum yang bersih. Kalau tuvalet ada di dalam Burger King juga. Kalau Bapak Ibu mau coba kebab, lihat Bapak Ibu ada banyak. Dan Wet Burger juga terkenal Bapak Ibu. Lihat, di dalam kaca ada burger-burger namanya. Ada tokonya Mado, M-A-D-O, Turkish es krim Bapak Ibu, es krim Turki. Starbucks di mana? Jalan lurus di kanan. Ada satu Starbucks lagi di sebelah kanan Bapak Ibu. Belok kanan ada satu Starbucks lagi. Zara, Bershka semuanya di jalan itu. Tramvay otomatis jalan di Istiqlal Street, Shopping Street. Jam 2.30 kita di Mix. Buyurun. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ini kios-kios begitu. Oh, ini sini kami. Ya, cek paspor. Ini istriku, sudah tiba. Tiba di Jakarta. Jakarta. Ya.